Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak sayangi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kemarin acara Hari Guru berjalan dengan lancar dan berkat adanya perkembangan di dunia komputer, kita semua bisa bertatap muka walaupun jarak jauh ya, menggunakan Google Meet melalui internet. Nah, kebetulan masih tentang komputer lagi, membahas tentang komputer. Kalau minggu lalu kita belajar menggunakan mouse. Di sini sudah ada yang bisa menggunakan mouse atau belum? Atau ada yang udah nyoba di rumah sendiri atau belum kemarin? Nah, untuk hari ini kita akan membahas masih temannya mouse juga, yaitu keyboard yang fungsinya untuk mengetik kalimat atau kata-kata ke aplikasi atau ke software pengolah kata kayak Microsoft Word ataupun Wordpad, Notepad, terus untuk browsing, untuk lain-lain banyak banyak manfaatnya keyboard itu ya. Tapi manfaat keyboard yang utama adalah untuk mengetik ya. Fungsi utama keyboard adalah untuk mengetik. Nah, untuk keyboard komputer dan keyboard laptop itu sedikit berbeda, walaupun fungsinya sama ya, tapi sedikit berbeda dari tampilannya gitu. Kalau misal di laptop, biasanya mouse itu ada yang namanya mousepad ya. Kalau yang gambar di tampilan layar ini, yang kalian lihat sekarang ini adalah keyboard untuk komputer gitu ya. Kalau untuk keyboard laptop itu biasanya ada mousepadnya. Nah, untuk bagian mousepad itu fungsinya seperti mouse, tapi bentuknya tidak seperti mouse ya, tapi fungsinya sama seperti mouse, yaitu untuk menggerakkan kursor. Di mana mousepad itu? Nih, mousepad yang ada di laptop itu yang ada di gambar ini. Ya, nih Bapak perbesar, terus Bapak tunjukkan yang di sebelah sini. Ya, atau yang Bapak lingkari merah ini deh. Yang Bapak kotakin. Nah, ini adalah mousepad. Mousepadnya untuk layout di laptop. Dan biasanya untuk klik kiri, klik kanannya itu ada di bagian sebelah sini. Di bagian bawah itu terbagi dengan dua tombol ya. Yang satu klik kiri, yang di sini adalah klik kiri, dan yang di sini klik kanan. Ini untuk mousepad di laptop. Nah, sekarang kita hanya akan membahas tentang keyboard di komputer. Bapak akan menjelaskan beberapa bagian ya untuk kalian kelas 1 mungkin Bapak akan tunjukkan yang fungsinya yang biasanya kita gunakan aja ya, yang untuk mengetik biasa, tidak tidak sampai atau tidak hingga ke fungsionalnya atau F1, F2 ini adalah fungsional. Bapak tidak akan menjelaskan bagian atas. Bapak tidak akan menjelaskan bagian atas yang sini ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagian-bagiannya dulu. Bapak akan jelaskan bagian-bagian pada keyboard, yaitu terbagi dari 9 bagian yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama adalah bagian di sini tombol untuk angka. Ya. Di sini adalah tombol untuk angka dari angka 1 sampai angka 0. Jadi untuk menulis angka 1, 2, 3, dan seterusnya ada di bagian angka. Nah, untuk bagian apa namanya huruf itu ada di bawahnya di sini. Oke, di sini Bapak kasih warna hijau ya.
Untuk yang apa? Untuk angka Bapak kasih warna merah. Dan untuk huruf Bapak kasih warna hijau. Nah, di sini kalian bisa menulis huruf di keyboard bagian warna hijau. Nah, tombol huruf ini berguna untuk mengetik huruf, yaitu contohnya A, B, C, D, F, G, dan seterusnya. Semua abjad yang ada di keyboard berbentuk huruf besar. Nah, ini walaupun tampilannya huruf besar, kita bisa perbesar atau perkecil menggunakan tombol caps lock. Tombol caps lock itu yang Bapak lingkari dengan warna biru muda, ya. Ini adalah caps lock. Nah, jika ini aktif, biasanya di keyboard itu ada yang namanya lampu indikator atau LED atau lampu ya. Kalau misal di sini ada tulisannya A besar seperti ini, berarti terus di atasnya itu ada lampunya ya. Misal di sini ada lampu warna biru gitu ya, biru muda menyala, berarti otomatis caps lock ini aktif. Tapi kalau misal lampu yang ada di huruf A ini dia mati, berarti hurufnya yang kita tulis itu berbentuk tulisan kecil atau tidak caps lock atau tidak kapital. Kalau misal menulis kapital, caps lock-nya ini harus aktif dan lampu indikator A besarnya di sini harus menyala. Biasa warnanya hijau sih kalau misal di keyboard sekolah itu warnanya lampunya hijau. Kalau yang ada simbol A lampunya ini nyala hijau, berarti caps lock-nya atau kapitalnya ini aktif. Selanjutnya adalah tombol enter. Nah, di sini Bapak kasih warna merah tua ya. Warna merah tua di sini tombol enter. Nah, tombol enter ini berguna untuk membuat baris baru. Kalau misal di Microsoft Word itu kita bisa digunakan juga membuat paragraf baru ya, bisa baris baru atau paragraf baru. Itu fungsinya tombol enter. Nah, lalu tombol panah. Tombol panah ini Bapak kasih warna biru tua ya di sini. Panah ke atas ya, panah ke atas yang ini, terus panah ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Itu fungsinya macam-macam. Ada yang memindahkan kursor ke atas, nah kursor ke bawah atau ke kiri atau ke kanan. Nah, kursor di dalam pengetikan itu berbeda dengan kursor yang mouse. Kalau kursor mouse ini bisa horizontal, vertikal ataupun miring ke atas gitu ya, bebas atau bisa ya fleksibel, bisa kemana saja. Tapi kalau misal kursor dalam pengetikan itu mengikuti ketikannya. Kalau misal di bawahnya belum ada ketikan atau belum kita enter, ya kursornya nggak bisa ke bawah menggunakan tanda panah ini. Ya, fungsi dari tanda panah ini di dalam pengetikan adalah untuk menggerakkan kursor dalam pengetikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tombol spasi. Tombol spasi itu posisinya ada di bawah. Bapak kasih warna ungu tua ya di sini. Nah, fungsinya dari spacebar atau spasi ini adalah untuk berguna memberi jarak antar huruf.
Nah, kalau huruf itu kan nempel semua ya, kayak yang di atas ini ya. Nah, ini nempel semua. Ini tanpa spasi. Nah, tombol dari spasi ini adalah tombol paling panjang yang ada di keyboard. Fungsinya untuk memberikan jarak antara kata atau antara huruf. Ingat ya, jadi kalau misalnya kita memberikan jarak untuk kata ataupun huruf menggunakan spasi. Misal nama Bapak kan Andri Budianto. Nah, Andri Budianto ini terdiri dari dua suku kata. Jadi Andri spasi Budianto. Nah, itu nama Bapak menggunakan satu spasi, yaitu setelah kata Andri atau nama Andri. Nah, sekarang adalah tombol delete ya. Tombol delete ini Bapak kasih warna orange ya. Tombol delete. Nah, tombol delete ini berbeda dengan tombol backspace ya. Nanti Bapak jelaskan. Nah, ini Bapak kasih langsung di grouping aja ya, yang di orange ini. Ini ada beberapa tombol, yaitu ada delete, insert, home, page up, page down, dan end. Ya, ini berbeda fungsinya delete yang ini. Ini ada tulisan delete di sini. Fungsinya untuk tombol delete adalah sama, yaitu menghapus juga. Tapi bedanya adalah tombol delete menghapus satu karakter di kanannya kursor. Ya, nanti akan Bapak jelaskan di kanannya itu. Jadi kalau misal ada kalimat, di sini ada kalimat, misal contoh kalimat gitu ya. Nah, ini Bapak gerakan ke kiri menggunakan tanda panah kiri, lalu Bapak pencet delete, yaitu yang akan terhapus ya. Kursor itu adalah yang kedip-kedip ya. Kursor itu adalah yang kedip-kedip itu, yang bergerak, yang Bapak gerakan ke kiri ini, dan berkedip-kedip itu adalah kursornya. Nah, delete ini berfungsi untuk menghapus satu kata, satu huruf ya, satu huruf yang ada di sebelah kanannya kursor atau ada di depan kursornya. Kalian bisa delete. Nah, di sini otomatis huruf I-nya akan menghilang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang backspace. Backspace Bapak kasih warna biru hijau muda ya di sini ya backspace. Nah, backspace ini berguna untuk menghapus satu huruf di sebelah kiri seperti tanda panahnya ini. Perhatikan ya, di sini di backspace itu ada tanda panah. Tanda panahnya yaitu ke arah kiri. Jadi, fungsi dari backspace itu menghapus juga, tetapi bedanya dia menghapus satu kata atau satu kalimat atau satu huruf, maaf ya, untuk menghapus satu huruf di sebelah kiri. Misal di sini Bapak kasih contoh lagi yaitu kalimat. Nah, untuk menghapus huruf T ini, Bapak hanya menggunakan backspace ya. Perhatikan kursornya ada di belakangnya T atau di depannya T ya. Nah, ini akan menghapus ke sebelah kiri gitu ya. Nah, kalau delete tadi dia akan menghapus yang ada di sebelah kanannya kursor. Kalau backspace itu menghapus yang ada di sebelah kirinya kursor. Jadi kalau misalnya ditanya apa perbedaannya backspace dan delete, kalau backspace itu menghapus huruf yang ada di sebelah kiri, kalau delete menghapus yang ada di sebelah kanan. Nah, sekarang adalah tombol shift. Nah, tombol shift ini Bapak kasih dengan warna hitam ya, shift. Yang shift itu ada di sini. Nah, shift ini fungsinya sama seperti caps lock, bisa untuk membuat huruf menjadi kapital ataupun
menjadi tidak kapital, tapi penggunaannya tidak hanya satu klik, tetapi harus ditahan ya. Jadi ada kombinasi dari tombol keyboardnya, yaitu shift-nya ditahan, lalu pencet tombol yang ingin kita tulis. Misal kita ingin menulis G besar, berarti ya kita klik shift plus atau shift dengan G. Nah, seperti itu. Selain untuk membuat kapital, tombol shift ini juga berguna atau berfungsi untuk menulis simbol-simbol yang ada di tombol angka. Nah, di tombol angka ini ada dua nih. Kalian bisa perhatikan ya. Bapak kasih warna hitam lagi kotaknya untuk simbolnya, yaitu yang di atasnya angka. Nah, bagaimana kita menulis simbol-simbol ini, yaitu menggunakan shift. Jadi shift plus 1 atau shift dengan tombol 1 berarti otomatis kita akan menulis tanda seru. Ya, Bapak berikan contoh lagi. Misal di sini Bapak ingin menulis tanda seru, berarti Bapak klik dan tahan shift-nya, lalu klik angka 1. Ya. Dan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu selanjutnya. Itu penggunaan tombol-tombol yang ada di keyboard. Nah, selain yang ada di sini, tombol angka ini di keyboard komputer, itu ada yang namanya numpad, yaitu area di mana angka seperti kalkulator ini. Nah, di sini biasanya untuk matematika ya, atau ya seperti layoutnya, seperti bentuknya seperti kalkulator. Di sini untuk penulisan angka, biasanya kalau misalnya nggak mau ribet, itu menggunakan yang di sebelah kanan, karena dia sudah ada tombol-tombol yang berfungsi untuk matematika seperti pembagian, perkalian. Di sini ada pengurangan, lalu penjumlahan, dan enter ini sebagai sama dengannya. Oke, baik anak-anak. Ini adalah penjelasan singkat untuk fungsi dari keyboard, yaitu untuk memasukkan, menginput kalimat ke dalam komputer. Ya, fungsi utama keyboard adalah mengetik atau memasukkan kalimat ke dalam komputer. Nah, sekarang kalian bisa jawab beberapa pertanyaan Bapak yang ada di Google Classroom. Tujuannya, pertanyaannya hanyalah agar untuk mengukur pengetahuan kalian atau penerimaan materi ke kalian. Bagaimana menerima materi dari Bapak hari ini, apakah cukup bisa diterima atau tidak. Nah, jawabannya bisa diukur dengan kalian menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.